Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia yang kali ini akan mengetengahkan materi tentang teks persuasi atau teks persuasif. Bagaimana kondisi hari ini anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat dan selalu saja melaksanakan 3M, yaitu mencuci tanganmu dengan sabun, menjaga jarak, dan tidak lupa harus selalu memakai masker. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, di semester yang kedua ini, kita akan mengawali dengan mempelajari materi tentang teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana strukturnya? Dan unsur kebahasaan yang ada di dalam teks persuasi akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan struktur teks persuasi, dan yang kedua yaitu siswa dapat menelaah unsur kebahasaan teks persuasi. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang teks persuasi, saya tampilkan contoh teks yang bisa kalian simak melalui video ini. Saya bacakan. Menyantap mie instan yang dibarengi dengan nasi putih merupakan hal lazim biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Padahal, tahukah Anda bahwa kebiasaan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif untuk tubuh? Perlu Anda ketahui bahwa mengkonsumsi mie instan yang dibarengi atau dicampur dengan nasi putih nantinya dapat mengakibatkan obesitas. Mengapa demikian? Obesitas dapat terjadi karena adanya zat karbohidrat dominan yang terkandung pada mie instan dan nasi putih yang dapat membuat perut Anda kenyang dalam waktu sementara. Kemudian Anda menjadi sering lapar sehingga membuat Anda ingin makan lebih banyak dari sebelumnya. Apabila Anda sudah mengalami obesitas, maka tubuh Anda akan penuh dengan makanan yang dapat mengakibatkan tumbuhnya sejumlah penyakit di kemudian hari seperti kolesterol, kegemukan, penyakit jantung, hingga ginjal. Oleh karena itu, jika Anda ingin memiliki tubuh yang sehat serta tidak mudah terserang penyakit, mulai detik ini pula Anda harus mengurangi kebiasaan mengkonsumsi mie instan yang dibarengi dengan nasi putih. Setelah kalian baca teks yang ada di dalam video ini, teks tersebut merupakan teks yang berisi tentang ajakan. Ajakan supaya kita tidak mengkonsumsi mie instan dibarengi atau dicampur dengan nasi putih. Mengapa? Dikarenakan jika kita mengkonsumsi mie instan yang dibarengi dengan nasi putih, ini akan menimbulkan kita sering merasa lapar. Dan dengan rasa lapar itu membuat kita ingin makan lebih banyak dari sebelumnya. Oleh karena itu, mie instan dicampur dengan nasi putih dapat menimbulkan obesitas. Obesitas itu bahasa lainnya adalah kegemukan. Dan obesitas menimbulkan penyakit yang berbahaya seperti kolesterol, kegemukan, penyakit jantung, hingga ginjal. Jadi, inti dari teks ini adalah
mengajak kita semuanya supaya kita tidak mengkonsumsi mie instan dicampur dengan nasi putih. Kita lanjutkan. Pengertian teks persuasi. Sesuai dengan contoh yang tadi telah kalian simak, bahwa teks tersebut berisi tentang ajakan. Oleh karenanya, teks tersebut dapat dikategorikan ke dalam teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi berarti bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Ini pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari pengertian itu, maka teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Jadi sesuai dengan contoh tadi, ada yang ditawarkan atau ada yang dipromosikan oleh penulis, yaitu jangan memakan atau mengkonsumsi mie instan dicampur dengan nasi putih. Dan di situ juga berisi tentang ajakan yang sama seperti tadi telah kita bahas. Kita lanjutkan. Agar kita dapat mengenal teks persuasi itu seperti apa, maka mari kita pelajari ciri-ciri teks persuasi atau teks persuasif. Yang pertama, berisi data dan fakta. Mengapa harus berisi data dan fakta? Dikarenakan di dalam teks persuasif ini, penulis ingin meyakinkan kepada pembaca agar pembaca mau mengikuti apa yang disampaikan di dalam tulisan yang dibuatnya. Untuk meyakinkan itulah maka perlu didukung dengan data dan fakta. Jadi data dan fakta ini kedudukannya sangat penting agar kita dapat atau penulis dapat meyakinkan pembaca. Kemudian yang kedua adalah meyakinkan pembaca. Jadi jelas bahwa penulis mencoba untuk meyakinkan pembaca agar pembaca itu mau mengikuti ataupun mau melakukan hal yang dianjurkan atau ajakan yang diberikan. Kalau dalam contoh tadi, yaitu supaya kita tidak mengkonsumsi mie instan yang dibarengi dengan nasi putih. Kemudian yang ketiga yaitu berisi kata-kata ajakan. Kata-kata ajakan yang disampaikan di dalam teks tersebut bisa berupa ajakan yang tersirat, bisa juga berupa ajakan yang tersurat. Ajakan yang tersurat adalah ajakan yang tertulis, yaitu ditandai dengan kata marilah, ayo, dan lain sebagainya. Sedangkan kata-kata ataupun ajakan yang bersifat tersirat itu adalah berupa penafsiran dari isi yang terkandung di dalam paragraf ataupun di dalam teks persuasif tersebut. Yang keempat yaitu menghindari konflik. Mengapa harus menghindari konflik? Di dalam teks persuasi ini, seperti tadi disampaikan, bahwa penulis ingin meyakinkan kepada pembaca. Oleh karenanya, jangan sampai terjadi konflik atau perbedaan pendapat. Hal ini dimaksudkan agar menjaga kepercayaan pembaca, sehingga pembaca mau mengikuti ataupun melaksanakan anjuran, larangan, ataupun perintah
yang ada di dalam teks tersebut. Bagaimana struktur teks persuasi atau persuasif? Struktur teks persuasif yang pertama adalah pengenalan isu. Pada bagian pengenalan isu itu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya. Jadi di sini adalah berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian argumen. Di dalam rangkaian argumen ini mengetengahkan tentang sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Menampilkan sejumlah fakta-fakta untuk memperkuat argumentasinya. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa salah satu ciri-ciri dari teks persuasif ini adalah menampilkan data dan fakta. Tujuannya adalah untuk memperkuat argumentasi yang disampaikan oleh penulis. Kemudian yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan ini merupakan inti teks persuasi yang di dalamnya terdapat dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Jadi karena teks persuasi itu seperti tadi disampaikan di awal berupa teks yang berisi tentang ajakan, maka pernyataan ajakan ini adalah inti dari teks persuasi yang di dalamnya terdapat dorongan atau anjuran ataupun perintah kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Kemudian struktur yang keempat yaitu tentang penegasan kembali. Pada bagian penegasan kembali ini ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah, dan seterusnya. Sehingga ketika terdapat kalimat-kalimat yang menggunakan ungkapan-ungkapan seperti tadi, yaitu demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah, dan sebagainya, maka itu berarti masuk ke dalam bagian penegasan kembali. Sehingga struktur teks persuasi itu meliputi satu, pengenalan isu, yang kedua, rangkaian argumentasi, yang ketiga, pernyataan ajakan, dan yang keempat adalah penegasan kembali. Kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari tentang struktur teks persuasi atau persuasif, marilah kita mencoba terapkan struktur teks persuasif itu dalam sebuah bacaan atau dalam sebuah wacana atau teks. Bagian pengenalan isu atau struktur yang ke-1 atau pertama. Kebersihan lingkungan adalah hal terpenting dalam kehidupan. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Jika kita tidak menjaga kebersihan, lingkungan akan dipenuhi oleh sampah. Hal ini akan menjadi sarang penyakit yang dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Ini adalah pengenalan isu atau berupa tentang penyampaian masalah. Kemudian struktur yang kedua berupa rangkaian argumentasi. Saya lanjutkan. Namun, dengan adanya kebiasaan menjaga kebersihan, maka kesehatan kita juga akan terjaga. Dalam agama Islam pun diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hal ini berarti seluruh umat Islam harus menjaga kebersihan diri serta lingkungannya. Menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya akan memberikan dampak dan manfaat yang lebih baik untuk kita. Sampah merupakan masalah di lingkungan tempat tinggal yang tidak akan ada habisnya.
Masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan membuat masalah ini semakin buruk. Misalnya saja, selokan, sungai-sungai yang terdapat di lingkungan kita banyak dipenuhi sampah. Hal ini tentu akan menyumbat aliran air. Air akan menggenang, tidak dapat mengalir. Sampah yang basah menimbulkan bau tidak sedap dan dapat menjadi sarang penyakit. Akibatnya, saat musim hujan tiba, selokan atau sungai meluap dan menyebabkan bencana banjir. Kemudian struktur yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Contoh paragrafnya adalah, marilah kita mulai dari lingkungan keluarga sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita bersama warga masyarakat sekitar untuk membiasakan membersihkan sampah yang berserakan. Dengan begitu, akan menumbuhkan kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih. Kemudian struktur yang keempat yaitu penegasan kembali. Contoh paragrafnya adalah, oleh karena itulah, seluruh warga masyarakat harus selalu menjaga kebersihan lingkungannya. Mari lingkungan kita selalu dijaga dan bebaskan dari sampah agar menjadi lingkungan yang bersih. Dengan menjaga kebersihan tersebut, hidup kita akan senantiasa sehat dan nyaman. Nah, itulah contoh penerapan struktur yang kita masukkan ke dalam sebuah teks berupa teks persuasi. Jadi, Pak Guru ulangi bahwa struktur yang pertama tadi adalah penegasan isu. Yang kedua berupa rangkaian argumentasi. Yang ketiga berupa ajakan. Yang keempat berupa penegasan kembali. Ingat-ingat ya, anak-anakku semuanya. Strukturnya itu ada 4 pada teks persuasi atau persuasif. Setelah kita mempelajari tentang struktur teks persuasi, maka kita melangkah ke bagian berikutnya, yaitu unsur kebahasaan teks persuasif. Apa saja unsur kebahasaan teks persuasif? Unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks persuasif itu meliputi, yang pertama, menggunakan kata bujukan. Contohnya, penting, harus, sepantasnya. Ini contoh saja. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja imperatif. Contohnya, jadikanlah, hendaknya, waspadalah. Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang bermakna perintah atau komando. Nah, perintah atau komando itu bisa berupa larangan ataupun keharusan, dan bisa juga berupa ajakan. Jadi sekali lagi, kata kerja imperatif itu adalah kata kerja yang mengandung perintah atau larangan ataupun ajakan. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi kata-kata teknis di sini maksudnya itu adalah kata-kata yang bermakna khusus atau kata-kata yang berupa kata kajian karena disesuaikan dengan topik yang dibahas. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Contohnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya,
oleh karena itu. Ya, jadi anak-anakku, kata-kata penghubung yang argumentatif ini adalah kata-kata penghubung yang dipakai untuk memberikan penjelasan atau memberikan penguatan terhadap pendapat ataupun argumentasi kita yang kita sampaikan di dalam teks persuasif. Contoh penggunaan kata penghubung yang argumentatif. Ini membantu anak-anakku semuanya dalam memahami penggunaan kata penghubung yang argumentatif. Contoh yang pertama, kita contohkan dengan menggunakan kata oleh karena itu. Pada kalimatnya, dalam kalimatnya, oleh karena itu, patuhilah semua rambu-rambu di jalan. Contoh yang kedua dengan kata disebabkan. Hal itu disebabkan oleh kejadian tabrak lari, keterlambatan penanganan setelah kecelakaan tunggal maupun multiple. Contoh yang ketiga dengan menggunakan kata akibat. Tidak sedikit kecelakaan terjadi akibat kecerobohan orang lain, seperti pembiaran orang tua pada anak-anak di bawah umur. Nah, ini contoh kalimat yang menggunakan kata penghubung yang argumentatif. Yang di sini Pak Guru berikan contoh ada 3, yaitu oleh karena itu, kemudian disebabkan, dan akibat. Kita coba sekarang untuk menganalisis unsur kebahasaan teks persuasif. Pak Guru contohkan teks persuasif seperti di dalam video ini. Sarapan pagi hari seringkali dilewatkan banyak orang. Alasan mereka melewatkan sarapan pagi pun beraneka ragam, mulai dari karena merasa tidak sempat, karena harus buru-buru untuk berangkat kerja atau sekolah, karena merasa belum lapar, dan karena tidak terbiasa makan di pagi hari. Padahal, sarapan di pagi hari merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari. Apabila kita tidak sarapan, maka tubuh akan menjadi kekurangan asupan di pagi hari yang nantinya menyebabkan kurangnya tenaga ketika melakukan aktivitas di siang hari. Jika kebiasaan tidak sarapan pagi ini dibiarkan secara terus-menerus, tubuh akan menjadi mudah lelah di pagi hari dan menjadikan tidak bertenaga saat melakukan aktivitas di siang hari, sehingga menyebabkan pekerjaan yang kita lakukan tidak bisa maksimal. Jadi, usahakan sarapan setiap pagi hari karena sangat penting bagi tubuh. Yang dianjurkan dalam sarapan tidak memakan dengan porsi yang banyak, karena sarapan dengan porsi yang banyak pun dapat menyebabkan kantuk. Jika dicermati, teks yang Pak Guru contohkan di sini sudah diberi warna berbeda-beda. Kita perhatikan pada teks yang berwarna merah ini. Jika ditelusur atau dianalisis atau diidentifikasi berdasarkan strukturnya, maka teks yang berwarna merah ini bisa kita masukkan ke dalam struktur teks persuasif yang pertama, yaitu berupa pengenalan isu. Kemudian di bagian bawahnya atau pada teks berikutnya atau pada paragraf berikutnya, ini diberi warna yang berbeda lagi dengan warna pada paragraf yang pertama. Nah, warna ini yang berwarna ungu ini menunjukkan jika diidentifikasi berdasarkan struktur teks persuasif, ini bisa
dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam rangkaian argumentasi. Mengapa? Karena di sini mencoba atau penulis mencoba untuk meyakinkan kepada pembacanya. Kemudian pada bagian yang ketiga, ini ada teks yang berwarna biru muda. Jadi usahakan sarapan setiap pagi hari karena sangat penting bagi tubuh. Nah, ini teks yang berwarna biru muda ini bisa kita masukkan ke dalam kalimat atau pernyataan ajakan. Dikarenakan di sini mengajak pembaca untuk mengusahakan agar setiap pagi hari melakukan sarapan pagi karena sangat penting bagi tubuh. Kemudian di kalimat yang lainnya lagi diberi warna yang berbeda lagi, yaitu warna hijau. Nah, warna ini menunjukkan atau kalimat ini bisa dikategorikan atau dimasukkan ke dalam bagian penegasan kembali. Yang dianjurkan dalam sarapan tidak memakan dengan porsi yang banyak, karena sarapan dengan porsi yang banyak pun dapat menyebabkan kantuk. Nah, ini ketika kita mencoba mengidentifikasi unsur atau struktur teks persuasif. Ada 4 ya. Dan anak-anakku harus selalu mengingat-ingat serta mempraktekkan itu ketika mendapati teks persuasif atau nanti pada akhirnya anak-anakku akan menyusun teks persuasif atau menulis teks persuasif dengan memperhatikan struktur teks persuasif. Sekarang kita mencoba untuk mempelajari atau menganalisis unsur kebahasaan teks persuasif ini. Ada apa saja di dalam teks persuasif ini? Unsur kebahasaan yang terdapat di dalamnya bisa disimak pada bagian berikut ini. Unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks yang tadi sudah kita baca bersama. Yang pertama, unsur kebahasaan yang pertama, menggunakan kata ajakan. Ada atau tidak di dalam teks tersebut? Ternyata ada, yaitu menggunakan kata penting dan menggunakan kata usahakan. Ini karena apa? Mengajak. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata kerja imperatif. Ingat, apa tadi kata kerja imperatif? Yaitu kata kerja yang bermakna perintah atau komando. Dan perintah itu bisa berupa larangan ataupun bisa berupa keharusan. Di dalamnya termasuk kata kerja yang mengandung makna berupa ajakan. Contoh di sini kata kerja imperatif yang ada di dalam teks yang kita baca tadi yaitu menyebabkan. Kemudian yang kedua, dianjurkan. Nanti kalau anak-anakku disuruh untuk menganalisis, ya tolong disebutkan, dicari terlebih dahulu kata-kata yang bermakna atau berupa kata kerja imperatif. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata teknis peristilahan sesuai topik. Topik yang disampaikan di sini adalah tentang sarapan pagi. Sehingga kita harus mencari kata-kata yang hanya bisa muncul atau bisa kita pakai pada saat kita membicarakan tentang topik tersebut, yaitu sarapan pagi. Contoh yang ada di dalam teks tersebut yaitu kata asupan. Asupan itu apa? Asupan itu adalah ya ketersediaan zat-zat ataupun kandungan-kandungan di dalam makanan yang kita makan dalam bentuk sarapan pagi untuk kebutuhan kerja tubuh. Ini kita sebut dengan asupan. Kemudian yang kedua yaitu kata porsi. Porsi ini hanya akan muncul ketika kita membicarakan tentang makanan.
karena sarapan pagi itu berupa muaranya itu berupa makanan, maka kata porsi ini kita masukkan ke dalam kata teknis peristilahan. Kemudian unsur kebahasan yang keempat, menggunakan kata penghubung argumentatif. Ada atau tidak di dalam teks tersebut? Yaitu ada, ternyata menggunakan kata penghubung padahal. Ini adalah memberikan keyakinan atau menegaskan bahwa argumentasi yang kita berikan itu merupakan penugasan. Nah, itulah anak-anakku semuanya materi pada pagi hari ini. Kemudian sebagai tindak lanjut, setelah mempelajari materi melalui video ini, anak-anakku silahkan kalian masuk ke Classroom Bahasa Indonesia, kemudian mencari tugas pada link teks persuasif yang terdapat di dalam tugas individu teks persuasif. Saya ulangi, anak-anakku silahkan masuk ke dalam Classroom Bahasa Indonesia pada bagian tugas individu teks persuasif. Tugas ini adalah untuk menguji atau mengetahui pemahaman anak-anakku semuanya atau para siswa terhadap materi yang disampaikan di dalam video ini bisa dipahami ataukah belum. Jika masih mengalami kesulitan, silahkan kalian mengajukan kesulitan itu dengan mengirimkan wapri ke nomor Pak Guru. Demikian anak-anakku semuanya, semoga kalian tetap semangat di masa pandemi COVID ini, dan sampai hari ini kita belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka, masih berupa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.